Selamat ulang tahun buat remaja milenial asal Wates Kroyo. Memang Tulungagung ini menarik dan penuh misteri. Empat peleton petani saja bisa mengalahkan pasukan kerajaan yang terlantang. Dilindungi undang-undang, siapapun yang sampai merusak itu bisa kena hukum gitu, masalah hukum ngoten. Nah, untuk prasasti Lawadan sendiri sebenarnya sudah pernah dilakukan pembacaan. Jadi isinya apa kok bisa sampai menjadi hari jadi? Sayangnya sayangnya pembacaan itu memang waktu itu oleh tim khusus ya dari UGM waktu itu, dan kami sedang meminta untuk terjemahannya. Tapi sedikit saya sendiri kebetulan belum membaca langsung, tapi sedikit diceritakan bahwa prasasti Lawadan itu berisi hak-hak istimewa yang diberikan waktu itu oleh raja kepada masyarakat Tani Lawadan. Hak-hak istimewa itu diberikan karena masyarakat Tani Lawadan sudah menolong atau membantu Raja Dandang Gendis waktu itu untuk memenangkan peperangan. Wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Haryono, Kong Lamidi, Bapak Teguh, Bapak Kristen, Mbak Monis, Mas Aris, Mas Taufan, Pak Samsul, Mas Anang, Mas Hadi, dan terutama Sohibul Bed, Mas Rigul sekeluarga. Tidak lupa saya mengucapkan selamat ulang tahun, dan juga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Tema pada malam hari ini mengingatkan tentang sejarah, karena peradaban itu tidak lepas dari sejarah. Nah, kalau berkaitan dengan Wates Kroyo ini, mohon maaf saya nambah sedikit tadi Bapak Kristen dan Mbak Monis. Dalam konteks berdirinya Kabupaten Tulungagung itu diambilkan dari prasasti Lawadan yang itu terletak di desa Wates Kroyo. Jadi prasasti Lawadan itu di desa ini itu diberikan oleh Prabu Sri Kertajaya atau Prabu Dandang Gendis Raja Kediri tahun 1205. Berarti kalau November nanti 18 November tepatnya 12 November 22 nanti itu berarti bertepatan dengan 817 kabupaten kita itu, Kabupaten Tulungagung. Nah, mengapa masyarakat Tulungagung dalam hal ini diwakili di desa Wates Kroyo ini mendapatkan penghargaan dari Prabu Sri Kertajaya atau Prabu Dandang Gendis? Karena ketika itu Prabu Kertajaya atau Prabu Dandang Gendis Raja Kediri diserang dari Tumapel. Dalam penyerangan itu Prabu Sri Kertajaya kemudian lari karena kewalahan menghadapi serangan dari Tumapel. Nah, kemudian sampai di sini dibantu oleh komunitas petani. Tadi ada disebutkan petani. Nah, tepatnya ungkapan itu yaitu Samyo Haji Katan dan Sakapat. Samyo Haji Katan dan Sakapat itu artinya 4 peleton barisan bawah tanah. Komunitas tani atau pemuda, komunitas pemuda petani. Nah, ini mestinya mewarisi semangat heroik yang tadi dinyanyikan oleh Mas Riko melalui tembang tentang Raden Sumantri atau Patih Suwondo tadi itu, Kang Ginlung Tri Prakoro Guno Kaya Purun itu. Guno Kaya Purun. Guno itu artinya memberikan kemanfaatannya, Puro itu mau berjuang, Kaya itu memberikan kekayaannya, bukan mengambil kekayaannya tapi memberikan kekayaannya. Nah, ini tentu luar biasa dalam konteks berani menghadapi perang dan menang gitu loh, dibantu oleh komunitas petani atau komunitas pemuda yang namanya
Duan Lawadan, yang namanya Duan Lawadan dari desa ini menang. Artinya prajurit dari Tumapel tadi itu kalah berperang menghadapi Duan Lawadan, komunitas petani. Nah ini kemungkinan akan mewarisi pada masyarakat Wates Kroya sekarang semangat untuk berjuang tadi itu. Nah ini yang perlu diambil benang merahnya, bahwa pada saat itu karena membantu Prabu Dana Gendis atau Sri Kertajaya kemudian mampu menghalau atau mengusir penyerang dari Tumapel, maka kita diberikan penghargaan yang kemudian berupa prasasti Lawadan yang dikenang dijadikan hari lahir Kabupaten Tulungagung tanggal 18 November itu. Jadi tanggal 18 November 1205. Nah, sedikit saya sambungkan dengan keadaan bangsa kita. Bangsa kita itu sebelum Indonesia merdeka, ini kan secara umum dikenal ada kerajaan. Tadi Mas Anang sudah menyebutkan ada kalangan Agomo Kapitayan. Agomo Kapitayan itu kalau di dalam buku sejarah dikenal sebagai animisme dinamisme. Yang ini dibantah oleh gurunya Mas Taufan, almarhum Mas Agus Nyoto, yaitu animisme dinamisme kan ungkapan barat. Kalau orang di sini menyebutkan itu Agomo Kapitayan, artinya penghayat kepercayaan, boleh jadi seperti itulah. Jadi negara Indonesia atau bukan Indonesia, artinya bangsa kita dulunya dikenal kerajaan, misalnya dimulai dari Kalingga atau yang pertama itu apa Mas? Ya, di Tarumanegara di Kalimantan, kemudian di Kalingga sampai pada Mojopahit. Ini bentuknya adalah kerajaan. Nah, kerajaan itu nanti hampir sama dengan berikutnya, yaitu bentuknya sudah berubah menjadi kasultanan, yaitu dimulai dari Kasultanan Demak, kemudian Pajang, Mataram. Nah, kemudian dari Mataram kemudian pecah menjadi dua setelah perjanjian Gayatri, Kasultanan Ngayogyakarta dan Surakarta sampai sekarang. Nah, kemudian setelah itu 1945 lahirlah NKRI itu. Mengapa NKRI yang bentuknya republik? Karena pada saat itu dipengaruhi oleh pan-islamisme. Jadi masyarakat Asia dan Timur Tengah, artinya secara umum Asia, Afrika, dunia itu keadaan dijajah oleh kaum Barat, kemudian akhirnya bersatu, kemudian sepakatnya adalah bentuk republik yang dikomandani oleh Bung Karno. Jadi bentuknya bukan lagi kesultanan, bukan lagi kerajaan atau monarki, tetapi republik. Nah, yang ingin saya garis bawahi bahwa mengenai perbedaan itu tadi itu bentuk demokrasi atau republik seperti sekarang dengan kerajaan atau kesultanan. Mohon contoh ini. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar. Misalnya begini. Kalau dalam konteks kerajaan atau kesultanan itu orang menjadi pemimpin itu ya benar memang yang dikatakan Mas Taufan, mungkin anaknya. Tetapi terlepas dari anaknya itu ada yang menarik menurut saya. Ada yang menarik yaitu tentang konteks wahyu. Jadi misalnya Joko Tingkir itu adalah menantu Sultan Trenggono yang keempat, ya. Jadi enggak, tapi tidak. Jadi Joko Tingkir itu adalah putra menantu. Kalau dihitung dari logika ini, ini mantu yang keempat pisan. Logikanya untuk menjadi raja ya sulit. Yang satu atau kedua atau ketiga. Ya kelemahannya ini ada pertumpahan darah. Jadi tidak lepas dari berdarah-darah dalam konteks kerajaan maupun kesultanan, sebagaimana misalnya kerajaan Singosari Ken Arok seperti itu ya ceritanya. Tetapi yang menarik bahwa tentang wahyu itu misalnya begini. Kalau sekarang kan demokrasi ini kan one man one vote, satu orang itu pinter maupun bodoh itu nilainya sama, one man one vote, satu orang ya satu suara.
one man one vote. Nah, Islam dalam hal ini Quran itu memberikan benang merahnya saja, hanya garis besarnya saja, intinya bermusyawarahlah. Jadi tidak harus menyebut entah kerajaan atau republik atau demokrasi atau apapun, tidak disebutkan, intinya bermusyawarahlah. Dalam Islam itu hanya begitu. Monggo mau kerajaan ya dulu di zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman bentuknya kerajaan ya tidak masalah. Yang lain juga yang lain tidak apa-apa. Nah, yang menarik menurut saya tadi ini yang perlu kita renungkan tentang simbol wahyu. Itu ada di dalam cerita pewayangan maupun kerajaan dan kesultanan. Contoh misalnya ketika Joko Tingkir mendapatkan wahyu misalnya. Jadi gurunya Ki Buyut Banyu Biru itu yakin betul ketika Joko Tingkir sedang bertapa di atas getek di air di atas sungai, kemudian malam-malam itu mendapatkan cahyo itu melorot pulung lah kalau bilang desa, bilang lurah, itu yakin betul nanti akan jadi raja, walaupun ini rajanya masih meger-meger. Nah, ini dalam konteks yang orang itu untuk menjadi pemimpin harus melakukan suatu tirakat. Nah, sebelum tirakat itu ada yang namanya ngilmu kaprajan, harus mengetahui ngilmu ketatanegaraan. Setelah ngilmu kaprajan dikuasai, dipelajari, harus belajar tentang ngilmu kasekten, artinya ilmu bela diri dan sebagainya, kanuragan. Termasuk akhirnya juga ini tadi, ngilmu mendapatkan wahyu. Itu gambarannya syarat dari pangeran yang akan mendapatkan yang akan menjadi raja, pemimpin. Singkat cerita, dari cerita ini tadi itu akhirnya Joko Tingkir yakin betul, akhirnya betul-betul menjadi sultan karena mendapatkan wahyu itu. Demikian halnya Raden Danang Sutawijoyo juga mendapatkan wahyu dan akhirnya menjadi raja. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ini sebagai kisah, entah ini guyonan atau bukan guyonan, simbolisasi atau misalnya begini. Ketika Sultan Hadiwijoyo mengadakan suatu sayembara, barang siapa yang bisa mengalahkan Aryo Penangsang, maka dia akan mendapatkan hadiah berupa tanah Mentau atau yang kelak disebut dengan tanah Mataram. Ketika itu yang maju untuk mengikuti sayembara itu namanya Ki Ageng Pemanahan, tetapi kemudian Ki Ageng Pemanahan mengajukan putranya namanya Danang Sutawijoyo. Singkat cerita akhirnya Danang Sutawijoyo berperang menghadapi Aryo Penangsang dan kemudian menang. Danang Sutawijoyo kemudian menang. Nah, tadi Sultan Hadiwijoyo sudah mengatakan kalau menang perang mau bisa mengalahkan Aryo Penangsang, maka akan mendapatkan hadiah tanah Mentau atau yang kelak kemudian dikenal sebagai Mataram. Nah, setelah itu sebelum diberikan hadiah tadi, sebelum diberikan, tiba-tiba Sunan Giri itu mengungkapkan sebuah suara akoso, namanya ini adalah suara goib, bahwa nanti kekuasaan di Jawa itu akan berpindah dari Pajang ke Mataram. Loh, ini gimana coba? Jadi Sunan Giri mengatakan pusat kekuasaan Jawa akan berpindah dari Pajang ke Mentau atau Mataram. Padahal Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir tadi sudah berjanji akan memberikan tanah Mentau tadi kepada pemenang yang ikut sayembara, yaitu Ki Ageng Pemanahan yang dalam hal ini diwakili oleh putranya Danang Sutawijoyo. Nah, karena Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo mendengar itu tadi, kemudian ditunda-tunda, diolor-olor untuk memberikan hadiah tadi itu, sampai kemudian Ki Ageng Pemanahan wadul kepada Sunan Kalijogo. Ini gimana? Ini kan sama-sama murid Sunan Kalijogo. Ini gimana? Kok belum diberikan kepada saya? Akhirnya wadul kepada Sunan Kalijogo. Oh gitu, yuk, kalau gitu mari saya antar. Singkatnya akhirnya Sunan Kalijogo mendampingi Ki Ageng Pemanahan menagih janji kepada Sultan Hadiwijoyo. Nah, di situ baru Sultan Hadiwijoyo berterus terang, karena sudah disampaikan itu tadi dari suara akoso atau suara goib yang diterima oleh Sunan Giri, kelak akan menjadi pusat kekuasaan di Jawa. Oh gampang kalau gitu,
janji saja Ki Ageng Pemanan supaya setia tuhu atau setia kepada pajak. Oh, kamu sanggup. Artinya Ki Ageng Pemanahan yang menerima, yang akan menerima tanah Mentau tadi itu disuruh berjanji supaya tidak akan melakukan suatu kudeta atau makar. Akhirnya disetujui. Oh, siap. Nah, ternyata apa? Ternyata setelah Ki Ageng Pemanan babat alas di Mataram dan kemudian menjadi ramai, di zaman Ki Ageng Pemanahan memang tidak ada makar, tidak ada kudeta. Tetapi bagaimana dengan putranya? Nah ini Danang Setojo ternyata mengerahkan warga untuk dilatih bela diri, menunggang kuda, panahan dan sebagainya. Akhirnya kemudian pihak pajak menjadi gentar. Nah, secara umum ini akhirnya menjadi raja Danang Setojo tadi itu. Jadi pada saat itu dengan berambut panjang, latihan kuda, memanah dan sebagainya, kemudian didatangi oleh Sunan Kalijogo supaya bangun benteng di Kasultanan ini Mataram tadi. Agar dibangun benteng. Loh, benteng ini mirip kayak pajak, menyaingi. Nah ini juga bahaya. Singkat cerita akhirnya Danang Setojo menjadi penguasa Jawa. Nah ini loh yang saya maksudkan, bahwa konteks raja atau sultan itu ada unsur simbol wahyunya. Dalam hal itu konteksnya adalah bentuk tirakat, ekspresi tirakat. Walaupun misalnya saya dengar dari beberapa orang, entah yang terus terang atau hanya itu sebagai sindiran, bahwa tokoh RI pemimpin kita pun banyak yang melakukan ini ajang untuk tirakat tadi di Tulungagung. Yang contoh jelas itu misalkan Pak SBY ketika pengumuman di daerah Sambutan, misalnya di kawasan selatan, dan hampir semua mulai Bung Karno sampai Pak Jokowi hanya di sini, tirakatnya di Tulungagung. Nah, ada apa di Tulungagung? Termasuk kemudian ada Pangeran Bunowo, kemudian Ibu Ratu Gayatri yang bertapa di Goa Pasir, kemudian Dewi Gulu Suci dan sebagainya. Banyak. Tulungagung sebagai tempat pertapaan dalam tanda petik. Nah ini kan menarik gitu loh. Kalau di dalam cerita wayang yang terkenal misalkan lakon Cakraningrat yang kemudian didapatkan oleh Raden Abimanyu yang mengalahkan Raden Sombo dan Raden Lesmono Mandrokumara dalam konteks wahyu tadi itu. Nah kalau sekarang masih adakah pemimpin yang tirakat? Nah secara umum kita tahu bentuknya adalah uang. Ini satu sisi seperti itu, bentuknya adalah karena one man one vote tadi itu secara umum, makanya persiapan yang utama adalah bagaimana logistikmu kan itu. Nah bukan tirakatnya. Kalau dulu tirakatnya, ini plus minus atau kelebihan dan kelemahan dari bentuk kesultanan, kerajaan dan demokrasi atau republik. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Tulungagung ini menarik dan penuh misteri. 4 peleton petani saja bisa mengalahkan pasukan kerajaan yang terlantang. Kalau difilmkan bagus mana ini. Baik, untuk selanjutnya saya mohon kepada Bapak Dr. Kiai Teguh untuk memberikan benang merah atau mungkin tambahan pengetahuan tentang kebudayaan yang bagaimana kepada kita semua, terutama dari sisi falsafah nilai-nilai Jawa. Mohon Bapak.